Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan dan tidak henti-hentinya kita mengucap syukur kepada Tuhan karena sampai hari ini kemurahan dan pertolongan Tuhan selalu dinyatakan dalam kehidupan kita. Pada kesempatan ini saya ingin membawakan firman Tuhan tentunya di dalam program doa dan puasa kita, dan saya berharap Bapak Ibu yang mengikuti program doa dan puasa juga sudah membukanya dan mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat petang sore hari ini. Kami kembali boleh diizinkan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan dalam program doa dan puasa ini. Apapun pesan Tuhan dalam kehidupan kami, biarlah itu boleh menjadi remah, boleh menjadi petunjuk jalan, kompas dalam kehidupan kami, di dalam kami menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Menghadapi tantangan, pergumulan, gejolak yang semakin menakutkan Tuhan. Kami percaya Engkau terus datang menghibur kami dan meyakinkan kami bahwa Engkau Tuhan satu-satunya penolong dalam kehidupan kami, supaya kami lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, kita menghadapi berbagai macam persoalan, berbagai macam ujian ya, ujian dalam kehidupan kita. Sebetulnya untuk meningkatkan setiap kualitas rohani kita di hadapan Tuhan. Kalau orang mau naik kelas, ya pasti harus melalui ujian. Anak saya baru naik kelas 3 SMP, walaupun belajarnya lewat daring, tapi mereka tetap ada ujiannya. Ya tidak dilonggarkan karena daring, jadi semuanya bebas, tidak ada ujian, tidak ada tugas sekolah, tetap ada. Dan mereka belajar dengan baik sehingga mendapat nilai yang baik. Dalam kehidupan kita juga kita tetap harus melewati berbagai macam ujian dan persoalan untuk supaya kita bertumbuh dengan baik di dalam Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi firman Tuhan kepada kita semua. Kita mau belajar tentang yang namanya bertumbuh dalam kerinduan. Mari kita buka dan kita baca di dalam surat 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 ayat yang kedua dikatakan begini. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Sebagai anak-anak Allah yang sudah mengalami kelahiran baru di dalam Tuhan, mengalami kelahiran kembali. Kalau kelahiran baru berarti kita sudah memiliki satu gaya hidup atau satu kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Yang dulunya kehidupan kita di luar Tuhan, syarat dengan dosa, hidup di dalam kubangan dosa, tidak punya pengharapan, tidak punya jalan hidup yang pasti dalam hidup ini. Tetapi ketika kita menerima Kristus, kita dilahirkan kembali. Dan sebagai orang-orang yang sudah mengalami kelahiran baru di dalam Tuhan, kita dituntut untuk harus mengalami yang namanya pertumbuhan dalam hidup ini. Pertumbuhan itu mengarah kepada dua aspek. Yang pertama, bertumbuh secara jasmani, dan yang kedua bertumbuh secara rohani. Jasmani artinya tentunya perilaku, sepak terjang, gaya hidup kita tidak sama seperti yang waktu yang lalu. Kalau dulu kita gemar melakukan dosa, gemar selingkuh kok gemar ya, lucu. Gemar melakukan pelanggaran, menyakiti hati Tuhan. Tapi ketika kita dilahirkan kembali, itu tidak kita lakukan kembali. Kita betul-betul memiliki gaya hidup yang baru, dan gaya hidup yang baru itu dibawa kendali dan kontrolnya firman Tuhan. Jadi yang menjadi parameter dan menjadi kompas dalam kehidupan kita itu adalah firman Tuhan. Makanya itu belajar, apapun yang kita lakukan dalam dunia ini, belajar untuk sinkronkan atau sejajarkan dengan firman Tuhan. Kalau tidak cocok dengan firman Tuhan, jangan dilakukan. Kalau bertentangan dengan firman Tuhan, jangan dilakukan.
Kalau sekiranya sudah ada rencana di dalam hati dan pikiran, segera dibatalkan karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang kedua adalah bertumbuh secara rohani. Ya, bertumbuh secara rohani artinya secara spiritual, secara kehidupan spiritual, di mana pendekatan kita dengan Tuhan semakin erat, kita semakin mengenal siapa Tuhan. Kita tidak hidup di dalam situasi yang ngambang, situasi yang tidak jelas. Kita bukan hidup dalam situasi itu, tetapi kita hidup di dalam satu kondisi di mana kita mengerti adanya Tuhan, dan kita harus tahu jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu namanya mengalami pertumbuhan secara rohani. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengalami pertumbuhan di dalam kehidupan yang baru ini? Bagaimana kita bisa mengalami pertumbuhan secara jasmani dan rohani setelah kita mengalami kelahiran baru di dalam Tuhan? Kalau kita bertolak dari firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi dalam 1 Petrus 2 ayat 2, paling tidak ada dua hal yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan atau siapapun yang mendengarkan siaran khotbah ini. Ada dua hal. Yang pertama dikatakan begini, ini ilustrasi yang rasanya tidak masuk di akal kita, tapi Petrus dalam hal ini, dia yang menulis ini, Rasul Petrus memberikan ilustrasi yang begitu menarik untuk kita pelajari. Dikatakan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Apa yang kita pelajari dari bayi yang baru lahir? Bagaimana kehidupan rohani atau pertumbuhan rohani kita itu disejajarkan dengan bayi yang baru lahir. Ini ungkapan Rasul Petrus. Dia mengatakan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Mari coba kita lihat sisi baiknya ya, dan memang belum ada sisi gelapnya bagi seorang bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir itu adalah pribadi yang murni. Dia belum melakukan dosa. Ya, terlepas dikatakan begini, dia punya dosa keturunan dari keluarga dan sebagainya. Tapi secara pribadi dia belum melakukan pelanggaran. Dia belum hidup di dalam dosa. Dia belum melakukan itu karena dia bayi baru lahir. Jadi dia masih murni, dia masih polos, dia masih tulus hidupnya dan sebagainya. Dan ini menjadi gambaran yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat dalam 1 Petrus 2 tadi, ayat yang ke-1 ya, ayat yang ke-1 dikatakan begini. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ini yang menjadi rujukan gambaran daripada Rasul Petrus maksudnya ya. Rasul Petrus memberikan rujukan gambaran adalah bayi yang baru lahir itu tidak mungkin melakukan tipu muslihat, tidak mungkin ada kemunafikan, tidak mungkin ada kedengkian, dan tidak mungkin ada fitnah kepada bayi yang baru lahir. Ya, kita bisa ya memperluas gambaran ini banyak hal ya, dari bayi yang baru lahir tidak melakukan ini, tidak melakukan itu dan sebagainya. Tapi paling tidak 4 poin penting ini yang dicantumkan oleh Petrus ketika mencatat bagian ini. Bayi yang baru lahir, dia masih murni, ya kan, dia masih suci, dia belum melakukan hal-hal yang bersifat kejahatan, kemunafikan, tipu muslihat, kedengkian, fitnah dan sebagainya. Kemudian yang kedua, bayi yang baru lahir ini yang perlu kita pelajari adalah tentunya Bapak Ibu jemaat tahu lah ya, dia belum memiliki pikiran apa-apa. Pikiran apa-apa itu dalam pengertian belum memikirkan tentang macam-macam ya. Banyak hal yang belum dipikirkan oleh dia. Dia belum berpikir ketakutan, kekhawatiran, menginginkan ini, menginginkan itu, belum ada karena dia baru lahir. Yang dia tahu adalah dia sedang menjalani satu kehidupan yang baru diberikan kepada dia. Itulah bayi yang baru lahir. Kita belajar bertumbuh secara rohani dalam perspektif ini, dalam pandangan ini. Kalau kita mau bertumbuh di dalam kehidupan rohani, di dalam kehidupan yang baru dilahirkan kembali, maka kita tidak melakukan hal-hal ini yang bersifat kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, fitnah, kemudian tidak berpikir macam-macam yang berkaitan dengan apa yang pernah kita lakukan dulu. Kita melupakan apa yang ada di belakang kita. Kita hanya mengarahkan pandangan kita kepada panggilan Kristus yang sudah menyediakan mahkota kekal dalam kehidupan kita.
Cantik sekali ya kalau kita belajar tentang hal ini. Begitu luar biasa. Kalau kita hanya mengarahkan pandangan kita, fokus kita hanya kepada panggilan Kristus, tidak berpikir macam-macam, karena kita percaya Tuhan yang menyediakan semuanya, maka akan terarah pertumbuhan rohani kita dengan baik. Kita sengaja seperti digiurkan oleh berbagai macam hal. Ditawari oleh berbagai macam hal untuk melumpuhkan dan menggagalkan pertumbuhan rohani kita. Tapi kita tidak boleh. Kita harus fokus kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, bayi itu dikatakan begini, selalu memiliki kerinduan. Ya, kalau kita baca dalam ayat yang kedua tadi dikatakan begini, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni. Jadi selalu ingin, selalu punya kerinduan, menginginkan air susu yang murni. Ada perbedaan terjemahan ya. Kalau di sini dikatakan yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Nah, kalau kita lihat di dalam terjemahan yang lain, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, menggunakan kata begini, selalu haus akan susu rohani yang murni. Jadi ini lebih jelas ya. Selalu haus akan susu rohani yang murni. Kalau bayi beneran ya susu ibunya ASI atau susu yang dibelikan. Tapi kita rohani. Jadi susu rohani artinya sesuatu yang sifatnya rohani, yang datangnya dari firman Tuhan. Bukan lagi menginginkan hal-hal yang bersifat keduniawian. Itu yang dimaksudkan. Seorang yang lahir baru itu tidak lagi menginginkan hal-hal yang bersifat keduniawian, yang berkaitan dengan daging kita ini, memuaskan hawa nafsu, kedagingan dan sebagainya. Tiap hari kita harus menyalipkan semuanya itu satu tahap demi satu tahap sampai kita menuju kepada proses penyempurnaan sejati dari Tuhan. Makanya kalau ada orang bilang jadi anak Tuhan itu gampang. Oh, tidak gampang. Kalau kita merenungkannya, susah. Susahnya itu kita harus menyalipkan semua kedagingan kita. Kita tidak menginginkan lagi hal-hal yang sifatnya duniawi. Kalau kita bicara tentang duniawi, hari-hari kita lihat ya, sudah setahun lebih loh. Pandemi ini menghantam seluruh manusia di muka bumi ini. Ya kan? Kita menjadi ketakutan hari-hari ini. Apa yang kita menginginkan sekarang? Adakah orang yang hari-hari ini berani lagi menginginkan hal-hal yang berlebihan? Keluar rumah aja nggak berani. Ya, keluar rumah aja nggak berani. Ketemu orang kita nggak berani. Kita jadi curiga satu dengan yang lain. Dan curiga itu positif ya untuk hari-hari ini. Curiga yang positif maksudnya jangan-jangan dia corona, jangan-jangan dia kena COVID dan sebagainya. Jadi kita harus jaga jarak. Kita mau menginginkan apa lagi? Kita aja menjaga diri sekarang itu sulit. Kita penuh dengan ketakutan. Karena itu pelajaran penting hari-hari ini. Tuhan mau supaya kita hanya menginginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Merindukan Tuhan. Itulah sebabnya tema ini adalah tentang bertumbuh dalam kerinduan. Kita selalu bertumbuh di dalam kerinduan akan Tuhan. Jadi terjemahan lain atau terjemahan Indonesia sehari-hari selalu haus akan susu rohani yang murni. Susu rohani yang murni. Yang bukan dicemari oleh hal-hal yang bersifat dosa. Kita lihat dalam Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai 3. Mazmur 42 ayat 1 sampai 3 dikatakan, untuk pemimpin biduan, nyanyian, pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ini bentuk kerinduan dari pemazmur kepada Allah. Kita harus meningkatkan kerinduan kita, bertumbuh di dalam kerinduan kita kepada Allah hari-hari ini. Yang bisa kita lakukan sekarang atau kita pertahankan adalah mempertahankan Kristus dalam kehidupan kita. Ya rasanya kalau kematian ya di 1 tahun lebih, tahun terakhir ini dari tahun kemarin sampai sekarang,
Rasanya kematian itu begitu gampang ya, begitu murahnya, begitu tidak susahnya terjadi kepada manusia. Manusia itu lebih dekat dengan kematian hari-hari ini. Semua terancam oleh yang namanya mati. Dan ketakutan itu melanda kita semua. Saya mau katakan begini ya. Kematian itu adalah kehendak Tuhan. Ya kan? Apapun alasannya, mati karena jantung, karena apapun, corona dan sebagainya. Itu hanya alasan. Tapi sesungguhnya kematian adalah kehendak Tuhan semata-mata. Dia sedang menunjukkan kemahakuasaan dan kehendaknya dalam kehidupan kita. Karena itu yang perlu kita lakukan adalah tetap meningkatkan atau bertumbuh di dalam kita merindukan akan Tuhan. Kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, kalau itu terjadi dalam kehidupan pribadi kita, di keluarga kita, di sekitar kita, di tetangga kita, terjadi peristiwa kematian itu tadi yang saya katakan yang sedang menghantui muka bumi ini. Kalau terjadi dalam kehidupan kita, kita punya Tuhan Yesus yang selalu menemani kita. Ya kita mati ya, orang bilang ya masuk surga kalau kita hidup di dalam Tuhan. Jadi yang saya mau pesankan adalah mari kita coba kesampingkan semua persoalan hidup kita yang sudah begitu melelahkan, menghajar kehidupan kita. Mari kita coba tetap terus mengarahkan pertumbuhan rohani kita, bertumbuh di dalam kerinduan akan Tuhan, mencintai Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, lebih dalam di dalam Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kalau belum kehendak Tuhan itu melanda kita, itu tidak akan terjadi. Tuhan masih mau pakai kita melayani Tuhan di muka bumi ini. Karena itu tetap bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan. Iman dimulai dari kerinduan akan Allah. Kerinduan akan bersekutu dengan Allah. Kerinduan akan mendengarkan firman Tuhan. Dari mana kita mendapatkan iman? Dari mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kita mau mendengarkan firman Tuhan kalau kita tidak merindukannya? Jadi iman dimulai dari kerinduan. Kerinduan kita mendengarkan firman Tuhan. Maka firman Tuhan kita dengarkan, maka kita beriman kepada Tuhan. Rindukanlah Dia setiap hari dalam hidupmu. Jangan hanya merindukan corona segera berakhir. Merindukan kembali pada situasi yang semula sebelum terjadi pandemi. Kita rindu mungkin itu ya. Tapi mari kita lebih merindukan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah melalui firman Tuhan pada kesempatan ini, kita tetap teguh berdiri di dalam Tuhan. Keyakinan kita semakin kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.